Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis ancaman terhadap sistem informasi pada institusi pemerintah. Serangan ransomware pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang. Fokus kami adalah kasus serangan ransomware yang menyebabkan gangguan pada layanan publik. Kelompok kami beranggotakan yaitu dengan saya sendiri, Puja Apriliantoni dengan NIM 24133023, dan saya Muhammad Ilham Fajri dengan NIM 24133018. Yang pertama yaitu profil entitas. Nama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang. Bidang, pelayanan publik administrasi kependudukan. Sistem informasi utama yang digunakan yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK. Yang kedua, database EKTP. Yang ketiga, kartu keluarga aplikasi pelayanan online Padang Smart Dukcapil. Disdukcapil Kota Padang merupakan lembaga pemerintah daerah yang memberikan pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan EKTP, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Dalam menjalankan tugasnya, instansi ini mengandalkan sistem informasi terintegrasi seperti SIAK dan aplikasi pelayanan online. Sistem ini menyimpan data sensitif warga sehingga keamanan informasi menjadi hal yang sangat penting. Proses bisnis inti, kependudukan data, input data penduduk, yaitu verifikasi, kemudian penyimpanan database, penerbitan dokumen, kemudian pelaporan ke pusat. Proses bisnis utama di Dukcapil meliputi penginputan data penduduk, verifikasi dan validasi oleh petugas, penyimpanan data ke database nasional, penerbitan dokumen, hingga pelaporan ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga seluruh proses ini sangat bergantung pada sistem informasi dan jaringan data. Yang kedua, ancaman. Jenis ancamannya yaitu ransomware attack. Sumber ancaman yaitu email phishing dengan lampiran berisi malware. Dampaknya yaitu inskripsi seluruh database kependudukan dan penghentian layanan publik. Motif dari ancamannya yaitu pemerasan digital berupa meminta tebusan. Ancaman yang dianalisis dalam kasus ini adalah serangan ransomware, yaitu jenis malware yang menginskripsi seluruh data dan meminta tebusan dalam bentuk uang digital. Serangan ini berawal dari email berisi lampiran dokumen palsu yang diunduh oleh salah satu pegawai. Kronologi serangan yaitu yang pertama, email berisi undangan rapat yang diterima oleh staf membuka file berupa zip yang berisi malware. Malware otomatis menginfeksi komputer internal, kemudian ransomware menyebar ke server utama di Dukcapil. Serangan ini bermula saat seorang staf menerima email undangan rapat dengan lampiran berformat zip. File tersebut berisi malware yang langsung aktif saat dibuka. Dari komputer staf, ransomware menyebar ke jaringan lokal dan menskripsi seluruh data kependudukan. Kemudian seluruh database kependudukan terskripsi. Kemudian pelaku meninggalkan pesan tebusan sebesar 2 Bitcoin. Kemudian layanan publik EKTP, KK, dan akta lahir berhenti selama 4 hari. Dalam beberapa jam, semua data pada server terinskripsi dan tidak dapat diakses. Pelaku meninggalkan pesan tebusan sebesar 2 Bitcoin agar data bisa dipulihkan. Akibatnya adalah pelayanan publik di Dukcapil lumpuh selama 4 hari penuh. Yang ketiga, dampak dan kerugian. Dampak dari finansial yaitu biaya pemulihan sistem. Dampak operasional, gangguan pelayanan publik selama 4 hari. Antrian warga menumpuk. Yang ketiga, dampak reputasi. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keamanan data pemerintah. Yang keempat, dampak hukum dan kepatuhan. Risiko pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan atau UUU PDP dan SPBE. Serangan ransomware ini menimbulkan dampak besar. Kerugian finansial mencapai 150 juta rupiah.
layanan publik terganggu, reputasi pemerintah daerah menurun, dan ada potensi pelanggaran hukum terkait perlindungan data pribadi warga. Analisis penyebab. Kurangnya pelatihan keamanan cyber bagi pegawai. Tidak ada sistem backup data otomatis. Firewall dan antivirus belum diperbarui. Tidak ada kebijakan email security awareness. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa penyebab utama serangan ini adalah kelalaian manusia dan lemahnya sistem keamanan. Tidak ada pelatihan keamanan bagi pegawai. Sistem backup tidak berjalan otomatis dan perangkat lunak keamanan belum diperbarui. Yang keempat, langkah pencegahan dan antisipasi. Pelatihan keamanan cyber rutin bagi ASN. Yang kedua, penggunaan firewall, antivirus, dan sistem backup otomatis. Yang ketiga, penerapan kebijakan Zero Trust Access. Yang keempat, larangan membuka lampiran email mencurigakan. Untuk mencegah kejadian serupa, perlu dilakukan pelatihan keamanan cyber secara rutin, memperbarui sistem keamanan, dan menerapkan kebijakan Zero Trust Access. Semua staf harus berhati-hati terhadap email dan sumber tidak dikenal. Respon dan pemulihan. Saat insiden terjadi, tindakan cepat dilakukan dengan memutus jaringan agar serangan tidak menyebar. Pemulihan dilakukan menggunakan data backup offline. Pihak Disdukcapil juga segera melapor ke BSSN dan Diskominfo, serta memberikan informasi resmi kepada masyarakat untuk menjaga transparansi. Serangan ransomware pada Disdukcapil Kota Padang menimbulkan dampak yang signifikan di berbagai aspek. Yang pertama, dari sisi finansial pemerintah daerah mengalami kerugian sekitar 190 juta rupiah. Angka ini mencakup biaya perbaikan infrastruktur, server, pengadaan perangkat baru, dan jasa tenaga ahli keamanan cyber. Selain itu, pegawai harus bekerja lembur untuk memulihkan data sehingga produktivitas dan efisiensi kerja menurun. Yang kedua, dari sisi operasional layanan. Masyarakat lumpuh selama 4 hari. Proses penerbitan EKTP, kartu keluarga, dan akta lahir tidak bisa dilakukan karena database terinskripsi. Ribuan warga yang sudah antri di kantor Disdukcapil harus menunda pengurusan dokumen, menyebabkan ketidaknyamanan dan menumpuknya pelayanan. Yang ketiga, dampak terhadap reputasi. Masyarakat mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi mereka. Pemberitaan di media lokal menyoroti lemahnya keamanan cyber di instansi pemerintah, yang bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan digital pemerintah. Yang keempat, dari sisi hukum dan kepatuhan. Insiden ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, ini menunjukkan belum optimalnya penerapan SPBE dan kebijakan keamanan informasi dari BSSN. Hal ini dapat menimbulkan sanksi administratif serta kewajiban audit sistem keamanan oleh pemerintah pusat. Kesimpulan, serangan ransomware dapat menyebabkan lumpuhnya layanan publik dan kerugian besar bagi pemerintah. Oleh karena itu, keamanan sistem informasi harus menjadi prioritas utama, disertai edukasi pegawai dan kebijakan perlindungan data yang lebih ketat. Sekian presentasi kami mengenai analisis ancaman terhadap sistem informasi pada Disdukcapil Kota Padang. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.